sobat-sobat, kali ini saya ingin menunjukkan kepada sobat-sobat cara mengedit atau mengambil tanda tangan dari sebuah dokumen untuk kita pindahkan ke dokumen yang lainnya. Misalnya di sini contoh untuk kita taruh di dalam sebuah sertifikat seperti ini. Nah, di sini kan ada beberapa orang yang harus menandatangani sertifikat ini ya. Jika sertifikat ini akan dicetak dalam jumlah yang sangat banyak, tentu untuk mengharapkan kesediaan dari masing-masing orang yang akan bertanda tangan pada sertifikat ini akan menjadi satu tantangan atau kesulitan tersendiri bagi sobat-sobat. Apalagi di sini sangat tidak efektif dari segi waktu dan juga akan sangat melelahkan bagi mereka untuk menandatangani sertifikat ini secara satu persatu. Apalagi jika yang akan bertanda tangan di sini sedang dalam kesibukan masing-masing. Nah, oleh karena itu sobat harus menyimak tutorial pada video ini. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah tanda tangan hasil scan yang saya ambil dari sebuah dokumen. Ketiga tanda tangan yang ada di sini masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda di dalam mengerjakannya. Namun di sini saya tidak menjelaskan secara spesifik ya, perbedaan apa saja itu. Kita akan langsung mulai pada prakteknya. Kemungkinan bisa saya jelaskan sambil mempraktekkan tutorial ini. Oke, kita mulai dari tanda tangan yang ada di sebelah kiri ini ya. Pertama-tama kita akan mengambil tool kotak yang ini ya. Kemudian kita akan menggambar di sekitar atau memblok tanda tangannya seperti itu. Kemudian kita ambil lagi pick tool, lalu tahan shift pada keyboard, lalu tekan yang ini gambarnya. Kemudian di sini akan muncul pilihan intersect. Nah, kita klik saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita masuk lagi ke bitmaps. Di sini ada pilihan convert to bitmap. Yang ini ya. Kita klik. Lalu di sini resolusinya sobat naikkan menjadi 400 atau yang lebih tinggi. Jangan hanya standar 300 ya. Lalu sobat klik OK. Di sini jangan lupa aktifkan centang anti aliasing dan transparent background ya. Kemudian sobat klik OK. Selanjutnya di sini sobat bisa membuang gambar kotaknya yang ini ya. Sobat buang, delete. Kemudian kita aktifkan lagi tanda tangannya ya. Klik tanda tangannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu bitmaps. Di sini ada pilihan mode black and white ya. Klik di sini. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Untuk memperbesar kita klik kiri. Untuk memperkecil kita klik kanan. Ukuran ini cukup. Lalu di sini kita cari setelan yang pas. Nah, seperti ini. Di sini sudah terlihat cukup bersih ya. Nah, jika sudah seperti ini, sobat klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke trace bitmap yang ini. Outline trace, kemudian high quality image yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat smooth pada pinggiran-pinggiran tanda tangannya di sini. Kita naikkan sedikit, kemudian corner sudutnya kita naikkan juga sedikit. Nah, jika sudah, sobat klik OK. Atau mungkin sobat ingin membuang warna putih di dalam sini, sobat bisa aktifkan specify color yang ini. Kemudian kita centang juga pada remove color from entire image. Yang ini, kemudian kita ambil ini ya, kita klik. Lalu kita bisa seleksi warna yang akan kita buang. Misalnya di sini warna putih. Saya klik seperti ini. Nah, dia akan membuang backgroundnya. Jika sudah seperti ini, sobat bisa klik OK. Nah, sekarang kita tinggal membuang bagian-bagian yang bukan termasuk dalam tanda tangan ini. Sobat bisa beri warna dulu agar lebih mudah untuk melihat. Misalnya saya beri warna merah. Atau sobat bisa pindahkan ke area lain ya, di sini. Lalu kemudian kita perbesar dulu agar lebih mudah untuk melihat. Sekarang sobat bisa ungroup gambar ini terlebih dahulu. Bisa Ctrl U pada keyboard. Atau sobat klik di sini ya. Nah, jika sudah, sobat silakan memblok bagian-bagian yang akan kita buang. Misalnya ini, kemudian tekan delete. Di sini juga ada yang harus kita buang, kemudian delete. Nah, selanjutnya kita akan membereskan bagian-bagian detail yang kecil seperti ini ya. Nah, sobat bisa menggunakan ini ya, tool ini, pen tool. Seperti ini. Kemudian kita ambil pick tool, lalu tahan shift. Kemudian kita klik gambar yang berwarna merah ini atau tanda tangannya. Kemudian di sini ada pilihan back minus front yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu kita beri titik dulu di sini seperti ini. Klik 2 kali untuk menambahkan titik. Lalu kemudian sobat blok gambar ini pada titik-titik yang di bagian sini. Kemudian sobat bisa tekan delete. Nah, seperti itu. Selanjutnya bisa sobat rapikan seperti ini. Nah, jika sudah, sobat bisa kembalikan lagi untuk melihat hasilnya seberapa presisi gambar ini. Sobat bisa tempatkan kembali di posisi semula. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sobat bisa lihat sendiri gambar ini atau tanda tangannya sudah sangat mirip dengan aslinya ya. Nah, kelebihan dari meniru tanda tangan dengan teknik ini,
sobat bisa mengganti warna tanda tangannya. Sobat bisa sesuaikan dengan kondisi warna yang real, yang sebenarnya ya. Misalnya di sini saya beri warna biru yang ini. Nah, selanjutnya jika masih ada yang kurang detail pada tanda tangan ini, sobat bisa perbaiki sesuai kemampuan sobat ya. Nah, ini hanya contoh sederhana saja atau contoh saya persingkat ya. Nah, bagaimana sekarang jika tanda tangan yang ada pada contoh yang satu ini? Pada contoh tanda tangan yang ini akan lebih mudah untuk meniru atau mengeditnya. Caranya kita bisa ambil kotak sama seperti tadi. Kita ambil kotak seperti ini, lalu ambil pick tool, kemudian tahan shift pada keyboard sambil mengklik gambar yang ini ya, yang di belakangnya. Kemudian sobat bisa pilih di sini intersect yang ini ya. Nah, selanjutnya sobat bisa buang dulu kotaknya. Kemudian kita klik gambar yang sudah kita intersect tadi, yang ini sudah aktif ya. Kemudian sobat klik menu bitmap. Di sini ada pilihan convert to bitmap. Nah, seperti itu. Jangan lupa resolusinya naikkan menjadi 400 atau di atasnya. Di sini jangan lupa juga centang anti aliasing dan transparent background. Kemudian klik OK. Selanjutnya, sobat masuk lagi ke bitmaps. Sama seperti tadi urutannya, sama seperti sebelumnya. Di sini ada pilihan black and white. Nah, di sini sobat bisa mengatur setelannya ya. Bisa cari yang paling mendekati. Misalnya seperti ini, saya perbesar. Nah, ini sudah sangat akurat ya. Kemudian jika sudah, sobat klik OK. Oke, sekarang kita lanjut ke menu Trace Bitmap. Di sini ada pilihan High Quality Image. Yang ini ya. Kita klik. Nah, di sini jika sobat melihat gambar aslinya itu terlihat kasar ya. Di gambar hasil tracingnya nanti di sini akan terlihat lebih halus. Untuk memperhalus, sobat bisa tambah di sini smoothing. Kemudian untuk cornernya, untuk mematikan sudut-sudut tajam seperti ini, sobat bisa tambah di sini ya, corner smooth. Jadi dia akan terlihat lebih halus. Misalnya contoh tadi seperti ini. Lalu saya naikkan corner smoothnya. Nah, dia akan terlihat lebih halus lengkungan-lengkungannya ya. Kemudian di sini ada background yang harus kita buang. Sobat bisa pilih yang otomatis yang ini. Nah, jika ternyata tidak berhasil dengan ini, sobat bisa aktifkan di sini ya, specify color untuk menghilangkan gambar yang background yang tidak kita inginkan ya, melalui seleksi warna. Sobat bisa klik di sini, lalu kita klik pada area warna yang akan kita buang. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan membuang backgroundnya. Oke, jika sudah, sobat bisa klik OK. Nah, sekarang tinggal kita membuang bagian yang yang tidak termasuk dari tanda tangan ini. Bisa ungroup di sini, lalu sobat ambil ini, kita buang atau seleksi bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tanda tangan ini bisa sobat beri warna sesuka hati sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian-bagian yang masih putus, sobat bisa menyambungnya. Ini bisa lebih mudah. Misalnya di sini masih harus diteruskan ke sini ya, sesuai dengan gambarnya. Kita bisa ambil shape tool yang ini, lalu kita klik gambar tanda tangannya seperti itu sampai aktif ya. Lalu sobat bisa memblok di sini, kemudian bisa tarik. Nah, yang di sini sobat bisa sambungkan dengan menggambar ya. Misalnya di sini saya ambil pen tool, lalu saya gambar sesuai dengan kondisi gambarnya. Nah, seperti ini. Kita bisa sambungkan dengan cara seperti ini. Kemudian jika sudah tersambung gambarnya, kita ambil lagi pick tool, tahan shift pada keyboard, lalu sobat klik gambar yang berwarna coklat ini. Lalu sobat bisa sambungkan dengan yang ini ya, well. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa sobat ngedit ya, bisa sobat edit, haluskan pinggiran-pinggirannya, bisa dengan menambah titik atau menghapus titiknya. Misalnya di sini jika sobat tidak ingin ada lekukan seperti ini, bisa sobat tambah titik di sini, lalu tambah titik di sini. Seperti itu. Kemudian sobat bisa blok titik yang akan kita buang, lalu klik delete. Nah, seperti itu akan terlihat lengkungan yang lebih rapi. Oke, yang ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke tanda tangan yang berikutnya. Nah, untuk tanda tangan yang ini kita akan gunakan teknik yang sedikit berbeda ya. Misalnya di sini saya ambil tool kotak, lalu saya blok, kemudian tahan shift, tekan klik gambar yang di belakangnya, lalu pilih intersect. Nah, hasil intersectnya kita akan pindahkan keluar ya, agar lebih mudah memahami tutorial ini. Kemudian terlebih dahulu kita convert gambar ini masuk ke menu bitmaps. Di sini ada pilihan convert to bitmap. Nah, kita beri resolusi yang agak tinggi. Misalnya saya beri resolusi 600, 400 pun sudah bisa. Yang penting jangan standar ya. Kemudian di sini centang anti aliasing transparent background ya, harus aktif. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke menu bitmaps.
Di sini kita gunakan bitmap color mask yang ini ya. Nah, di sini sobat aktifkan atau centang pada show colors yang ini. Kemudian di sini ada pilihan color selector yang ini. Sobat klik, kemudian sobat klik pada tanda tangannya ya. Seperti ini, sobat klik. Nah, contoh warna yang kita klik akan muncul di sini. Nah, jika sudah, sobat bisa naikkan di sini full, lalu klik apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan settingan yang pas, sobat bisa menggeser-geser di area sini. Misalnya di sini saya kurangi ya. Saya kurangi seperti itu, lalu klik apply. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan convert kembali gambarnya menjadi bitmap dengan cara masuk menu bitmap, lalu convert to bitmap. Kemudian sobat klik OK. Nah, selanjutnya masuk lagi ke menu bitmaps. Di sini ada pilihan mode black and white ya, yang ini. Nah, di sini jangan lupa line art ya, kita aktifkan. Tadi saya lupa memberitahukan sobat yang sebelumnya. Lalu di sini kita akan setting ketebalan atau keakurasiannya. Nah, seperti ini. Jika sudah, sobat bisa klik OK. Kemudian untuk menyempurnakan kita bisa masuk lagi ke trace bitmap. Kemudian pilih high quality image yang ini ya. Nah, kita naikkan sedikit untuk smoothingnya, untuk memperhalus. Kemudian corner kita naikkan juga. Nah, seperti ini. Sehingganya hasilnya akan sangat halus dan rapi. Jika sudah, sobat klik OK. Nah, sekarang sobat sudah mendapatkan tanda tangan yang sangat akurat, yang sangat mirip dengan aslinya ya. Bahkan mungkin bisa jauh lebih baik dari aslinya. Nah, di sini sobat bisa memberi warna sesuai keinginan sobat. Nah, selanjutnya tanda tangan ini sudah bisa langsung kita pindahkan ya. Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian kita pindahkan pada sertifikat yang sudah kita persiapkan tadi sebagai contoh. Nah, dia muncul terlalu jauh ya. Jadi saya tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Sobat bisa taruh tanda tangannya seperti itu. Ini hanya untuk contoh saja ya. Kemudian yang lainnya juga bisa kita pindahkan. Misalnya yang ini. Kita pindahkan ke sertifikat yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, tanda tangan ini bisa sobat pindahkan ke dokumen manapun ya. Misalnya ke Word, ke Excel, atau dokumen apa saja bisa sobat pindahkan. Tapi itu tidak akan saya jelaskan di sini ya. Karena saya melihat durasi video ini sudah terlalu panjang. Namun sobat masih dapat melihat caranya pada video saya yang lain yang berjudul cara menghapus background di CorelDRAW. Nanti saya akan tempatkan linknya di kolom deskripsi.